Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda, masih bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi. Halo Pak Tuan Guru, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Gesmi sehat-sehat, baik-baik. Pemirsa Ajak TV juga baik-baik dan sehat-sehat semua, insya Allah. Ya, dalam kondisi pandemi saat ini, Pak Tuan Guru, bagaimana aktivitasnya? Apakah masih berjalan seperti biasa atau banyak hambatan dan atau ada penyesuaian dalam kondisi pandemi saat ini? Iya, jadi produktivitas tetap berjalan, kegiatan-kegiatan juga, tapi seperti Gesmi sampaikan tadi ya, dengan adjustment atau penyesuaian-penyesuaian. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan untuk keselamatan kita semua, lebih banyak kegiatan saya sekarang menggunakan medium online, termasuk seperti saat ini. Tapi pada saat awal pandemi, apakah ada kendala yang dialamin untuk menjalani aktivitas-aktivitasnya, Pak Tuan Guru? Mungkin bisa di-share kepada kita dan bagaimana cara menanggulanginya dan membuat penyesuaian tersebut? Ya, biasanya agenda itu kan yang menyangkut pihak ketiga ya, artinya menyangkut pihak lain gitu. Jadi tentu kendalanya adalah kita harus merubah agenda semua ya, karena situasi pandemi ini kan menyebabkan keterbatasan mobilitas fisik. Tapi saya pikir ya, karena kita semua juga berhadapan dengan masalah yang sama gitu, jadi dengan teman-teman atau pihak yang sudah komitmen untuk membuat kegiatan, entah itu kegiatan ilmiah atau kegiatan-kegiatan sosial, budaya, keagamaan yang lain, alhamdulillah ya, jadi tidak terasa kendala yang besar gitu. Artinya semua bisa disesuaikan dan berjalan dengan baik. Penyesuaian dengan baik, memang kuncinya seperti itu. Ya Pak Tuan Guru, kalau dilihat jabatan saat ini yaitu menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya juga dipercaya sebagai mantan Gubernur NTB. Nah, bisa dikisahkan rekam jejak pendidikan Tuan Guru dari sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada kita? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari latar belakang pendidikan ya, tentu saya menempuh seperti anak-anak yang lain lah ya. Di era 70-an, saya kan kelahiran 72 gitu. Jadi saya menempuh pendidikan dasar, lalu kemudian pendidikan menengah saya itu di muallimin ya, semacam sekolah 6 tahun, itu setara dengan SMP dan SMA gitu. Jadi muallimin 6 tahun. Lalu setelah itu saya berangkat ke Kairo dan kuliah di Al-Azhar. Nah, di Al-Azhar, Kairo, saya menempuh pendidikan itu sejak dari S1, kemudian S2, pasca sarjana, lalu terakhir program doktoral. Dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana bisa diceritakan bagaimana pengalamannya saat berkuliah di Timur Tengah atau di tanah Mesir selama melakukan pembelajaran di sana? Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi, Tuan Guru? Iya, jadi kalau tantangan sih pasti ada ya, apalagi pada tahap-tahap awal itu kan kita bukan gegar budaya ya, tapi memang perlu menyesuaikan dengan budaya orang Mesir. Ya. Misalnya di dalam tata cara berinteraksi ya. Kalau kita misalnya di Indonesia itu kan Mbak Gesmi tahu ya, kalau kepala ini kan ya katakanlah sakral ya, sesuatu yang nggak boleh dipegang sama orang gitu. Tapi kalau orang Arab itu kan biasa saling pukul kepala gitu ya, saling dorong kepala gitu. Nah itu pertama-tama bikin kita kaget tentu ya. Jadi karena pola itu kan beda ya. Lalu mereka itu terbiasa dengan suara yang tinggi juga gitu. Jadi dengan outspoken ya, jadi sangat terbuka, kemudian juga sangat egaliter gitu. Jadi kalau kita di sini misalnya orang lagi duduk, apalagi orang-orang tua gitu ya, itu kan kita lewat kan istilahnya bertabe gitu ya, Mbak ya. Jadi minta izin gitu, mohon izin lah kira-kira. Nah kalau di sana itu orang lewat aja gitu, mau orang tua atau gimana, mereka biasa aja. Jadi
memang di awal-awal ya seperti itu ya, artinya ada beberapa kendala-kendala budaya dalam interaksi, tapi seiring dengan waktu ya itu bisa apa ya, bisa ditangani lah, bisa dilewati dengan baik. Bahkan bagi saya pribadi itu juga memberi satu apa ya, satu kesyukuran dalam arti bahwa saya kemudian tahu ya bahwa kita di Indonesia itu punya katakanlah ya sopan santun ya atau kesantunan gitu yang lebih terasa gitu. Jadi terhadap orang tua, kemudian di dalam datang ke pertemuan gitu, mengucap salam dengan baik. Jadi hal-hal yang membuat saya kemudian alhamdulillah saya lahir, tumbuh dan besar di Indonesia dengan budaya dan adab yang baik. Ya, kalau tadi saya dengarkan penjelasan dari Tuan Guru, ini semacam culture shock di Mesir dan perbedaannya dengan di Indonesia. Lalu bagaimana perbedaan dengan proses belajar mengajar di Mesir? Boleh diceritakan Tuan Guru? Iya, jadi di Mesir itu belajar lebih independen dan mandiri. Artinya self-controlling itu sangat perlu ya. Jadi orang bisa rajin benar gitu, atau dia bisa saja tidak mau belajar dan main-main saja gitu, dan kan orang tua jauh ya. Jadi kontrol sosial itu relatif kurang lah ya dibanding kalau di negara sendiri gitu, apalagi di kampung sendiri kan ada orang tua, ada teman, ada tetangga ya, tentu malu kalau nggak rajin kuliah misalnya. Tapi kalau di sana kan masing-masing mengurus diri sendiri gitu. Jadi memang komitmen ya, independensi, kemudian self-controlling itu perlu sekali. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya ya, para pemirsa, bahwa di sana kultur untuk menghormati ya, pendidikan ya, dan orang terdidik itu sangat kuat. Gitu. Jadi kalau di sana itu nggak ada cerita kalau jumpa orang nanya dia anak siapa sih gitu, atau dia kekayaannya berapa misalnya gitu ya. Dia bapaknya kerja apa misalnya, itu nggak ada. Jadi kalau ketemu orang itu selalu sekolahnya di mana gitu. Jadi benar-benar pendidikan itu menjadi ukuran ya untuk seseorang itu bisa bergeraklah di tengah masyarakat. Kalau semakin terdidik maka dia semakin dihormati gitu. Dia semakin mendapat respect dari masyarakat. Karena itu menurut saya itu juga yang penting ya, ketika pendidikan itu menjadi alat untuk mobilitas vertikal ya. Artinya orang bisa naik dalam strata sosial itu karena pendidikan gitu, karena ilmu, maka itu kemudian membangun kompetisi yang sehat gitu. Sehingga dengan demikian ya istilahnya perponcoan, kemudian backing-backingan itu hampir nggak ada di sana. Itu satu hal yang positif ya menurut saya.